Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku semuanya, bertemu kembali untuk pembelajaran kita pada minggu keempat. Kita masuk pada bab 3. Bab kita tentang menerapkan kejujuran dan keadilan untuk kelas 8. PAI atau Pendidikan Agama Islam di sekolah kita SMP Bina Bangsa 02 pada kali ini dan selanjutnya akan diampu atau akan diajar oleh saya sebagai pengganti Bapak Guru sebelumnya. Saya tertera di sana, nama saya adalah Alfan Syaukil Jazil Al-Ghazali. Baik, kita mulai saja. Bab 3 kita tentang kejujuran dan keadilan. Bagaimana kita bersikap jujur, bagaimana kita bersikap adil untuk diri kita, lingkungan kita, terutama kepada agama kita, Islam. Kita lihat bahwasanya konsep jujur dan adil itu akan menumbuhkan hidup mulia. Apabila kita hidup jujur dan hidup adil, maka akan tercipta kehidupan yang mulia, di mana secara bahasa jujur dalam bahasa Arab disebut sidik, as-sidqu, sidik artinya jujur. Adil juga dari bahasa Arab al-adlu, adil artinya adil, tidak memihak pada satu atau dua hal, semuanya dibagi rata sesuai dengan takarannya. Sehingga dalam kehidupan kita, apabila kita berbuat jujur dan adil, kita akan hidup mulia. Karena jujur dan adil membawa kita pada kemuliaan. Mana ada orang tidak ingin bergaul dengan orang yang jujur. Tidak mungkin orang tidak suka dengan orang yang adil. Semua orang suka dengan orang jujur, semua orang suka dengan orang yang adil. Betul kan? Baik. Pengertian jujur adalah suatu sikap yang bersesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi, jujur itu yang sesuai antara hati kita, perkataan kita lisan, dan perbuatan kita. Itu sama, tidak beda. Jadi tidak ada yang dibohongi. Nah, sifat terpuji yang merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Orang yang tidak jujur akan menghilangkan kepribadiannya sebagai seorang mukmin. Maka orang yang tidak jujur itu biasanya begini. Dia tahu ada temannya yang mencuri pensil di kelas ketika teman tersebut sedang ke kamar mandi. Tapi dia tidak mau mengatakan siapa yang mengambil itu. Nah, maka dari itu dia mengatakan, tahu nggak kamu siapa yang ambil pensilku? Enggak tahu. Padahal hati yang mengatakan dia tahu, lisan yang berucap tidak tahu, dan itu merupakan antara hati, pikiran dan perbuatan tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Oke, selanjutnya pengertian adil adalah memberikan hak kepada yang berhak menerima yang sesuai takarannya dan berpihak pada aspek kebenaran. Bersikap adil adalah ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran sehingga terwujud keadilan yang tidak merugikan pihak manapun. Kita bersikap adil adalah ketika kita memberikan sesuatu hal kepada orang yang berhak memang menerimanya, yang sesuai takarannya, dan berpihak pada kebenaran, tidak berpihak pada salah satu pihak saja. Itu adil namanya. Dalil Al-Quran tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, siddiq, shadiqin. Quran surat At-Taubah ayat 119. Kemudian ayat kedua, ta'atu wa qaulun ma'ruf fa idza 'azama al-amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum.
Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surat Muhammad ayat 21. Dalil Al-Quran tentang keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shananu qaumin ala alla ta'dilu iqdilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Di sini disebutkan dalam surat tersebut bahwasanya sifat keadilan dan bersikap adil adalah sangat dekat dengan takwa. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tentu akan berbuat dan bersikap adil. Keutamaan perilaku jujur, ya. Jujur keutamanya sangat banyak sekali. Banyak orang yang mengejar kebahagiaan di balik kemegahan materi. Padahal itu semua hanyalah kesemuan belaka, tidak pasti. Kalau ingin bahagia, jujurlah. Karena jujur kepada Allah sebagai hambanya, jangan basa-basi dan jangan setengah-setengah untuk bersikap jujur. Jujur sebagai suami misalnya, maka selalu menjauhi dosa dan memberikan nafkah secara halal dan maksimal. Jujur sebagai istri, maka selalu menjaga kehormatan diri dan harta suami dan benar-benar menjadi tempat berteduh bagi suami. Jujur sebagai pemimpin, maka selalu menjunjung tinggi asal musyawarah dan bekerja keras untuk menegakkan keadilan dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Bila kejujuran seperti tersebut terwujud, maka banyak hikmah yang dapat dipetik. Baik, keutamaan jujur. Yang pertama, jujur akan mengantarkan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepadamu ke surga, dan sungguh kebohongan akan mengantar kepada dosa, dan dosa akan mengantarmu kepada neraka. Jelas Rasulullah mengatakan bahwasanya dengan jujur bisa mengantarkan kita membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan dibawa ke surga. Melainkan kebalikannya, apabila kita berbuat dusta akan membawa kita pada keburukan, dan keburukan akan membawa kita kepada neraka. Yang kedua, keutamanya adalah jujur akan melahirkan ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan-raguan. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini Rasulullah juga mengatakan kejujuran membawa kita pada ketenangan. Kok bisa? Ya, tentu bisa. Ketika kita berbuat dengan jujur, tanpa ada korupsi, tanpa ada suap menyuap, sogok menyogok, kita akan tenang hidupnya, tidak akan kepikiran, tadi udah bohong, entar besok gimana ditanya lagi. Tidak akan demikian. Kita akan tenang karena semua yang kita lakukan apa adanya, fakta dan aktual. Melainkan dengan kebohongan, kita harus berbohong. Satu kali berbohong, kita akan perlu kebohongan kedua kali, bohong ketiga kali untuk menutupi kebohongan kita sebelumnya, hingga muncullah rantai kebohongan. Apabila rantai kebohongan sudah menjadi kepanjangan, satu dosa bohong ditambah dua dosa bohong sampai berantai-rantai kebohongan, maka selama itu pula dosa akan menyertai kita. Nauzubillah min dzalik. Mari kita jauhi diri kita dari berbohong dan berdusta. Yang ketiga, jujur disukai semua manusia. Dari Abu Sufyan pernah ditanya oleh Heraklius mengenai dakwah Rasulullah. Abu Sufyan menjelaskan bahwa di antara dakwahnya
Rasulullah adalah mengajak berbuat jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena orang jujur akan dipercaya orang lain. Dan orang lain akan suka kepada diri kita dengan sikap jujur kita. Yang keempat, jujur akan mengantarkan pelakunya pada derajat tinggi. Tentu, pasti, orang yang jujur derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang suka berdusta. Manusia akan lebih senang berada di sekitarnya lingkungan orang-orang jujur daripada berada di lingkungan orang-orang yang suka berdusta atau berbohong. Yang kelima, jujur akan mengantarkan pada keberkahan. Dari banyak kejujuran yang kita laksanakan, mulut kita jujur, maka banyak keberkahan yang kita dapatkan. Selanjutnya, silakan dilihat kata konsep dari jujur. Di sini kita lihat jujur bermula, kita mulai dari kiri. Jujur itu bersumber dari hati, kemudian dari hati menuju ke perkataan, dari perkataan menuju ke perbuatan. Yang semua ketiga-tiganya ini adalah saling mengisi dalam kejujuran. Selanjutnya macam-macam kejujuran. Tadi kita sudah melihat peta konsep dari jujur. Ya, ini yang pertama, macam-macam kejujuran. Jujur dalam niat atau kehendak kita. Jujur di sini, jujur kita bersikap jujur semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jujurnya tidak pura-pura jujur. Kalau pura-pura jujur berarti dia tidak ikhlas dalam ia berbuat. Yang kedua, jujur dalam ucapan atau perkataan, yaitu memberitahukan apa adanya secara realita yang ada, faktanya dan aktual di situ apa yang terjadi. Misal, dia menjadi saksi hidup dari sebuah kecelakaan kendaraan bermotor. Diminta keterangan oleh polisi, dia jujur apa adanya, apa yang ia lihat diucapkan sesuai dari hatinya, sesuai dari ucapannya, sesuai dengan lingkungan realitanya seperti apa. Itu jujur dari ucapan. Selanjutnya, jujur dalam perbuatan. Macam jujur yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Ini berarti seimbang, dari mana lahiriah fisiknya dan dari batiniahnya hatinya seimbang. Ketika dia berbuat, ketika dia berucap, itu sama seperti apa yang ia rasakan, sama seperti apa yang ia alami, tidak berbeda. Karena ketika orang berdusta atau tidak jujur, itu pasti ada gelagat yang mencurigakan. Pasti ada gelagat yang rasa-rasanya, oh ini tidak pas, ini dia nggak jujur. Kita mengetahui itu, ada gelagatnya. Nah, oke. Jujur dalam niat, contohnya pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Jujur dalam ucapan, contohnya menghindari kata-kata sindiran. Tidak suka menyindir orang karena hal itu sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan bersama atau umum. Jujur dalam perbuatan, contohnya melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Misal, petugas tukang sapu dinas PU yang sukanya pasukan oranye, nyapu-nyapu taman kota, nyapu pinggir jalan yang ada di kota-kota. Kalau dia jujur dalam perbuatan, maka dia akan melaksanakan tugasnya hingga bersih. Tapi yang tidak jujur akan berbuat, paling sebelah sini nggak dicek sama kepala dinasnya, nggak usah disapu aja. Nah, itu artinya tidak jujur secara perbuatan, ya. Oke, baik. Ini ada perbandingan dua hal antara dusta dan jujur. Jujur, berani jujur, hebat. Apa dasar dari jujur itu? Fakta, aktual, amanah, terpercaya, dan terbuka. Jadi tidak ditutup-tutupi. Sedangkan dusta atau bohong, berdusta tak akan selamat. Di dunia tidak selamat, apalagi di akhirat. Apa unsur dari dusta itu? Fiktif, tidak asli, hoax, gosip, khianat, tidak terpercaya, dan tertutup, suka menutup-nutupi berita yang mana aslinya apa, yang kosong apa, ya. Ini antara ini antara jujur
dan dusta. Ingat slogannya, berani jujur hebat, berdusta tak akan selamat. Oke. Macam-macam perilaku adil. Yang pertama, tadi kita sudah masuk pada antara jujur, yakni memiliki antonim yaitu dusta. Sekarang kita masuk pada perilaku adil. Adil macamnya ada 4 hal, yakni adil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan Allah hanya satu-satunya yang patut kita sembah, atau dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang aku sembah. Secara sikap kita melaksanakan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, adil kepada diri sendiri, meletakkan diri pribadi pada tempat yang baik dan juga tempat yang benar. Itu diri sendiri, adil terhadap diri sendiri. Misalkan sudah tahu lampu kamarnya redup, masih membaca, artinya kita tidak adil pada diri sendiri, karena dengan sinar cahaya yang redup untuk membaca akan merusak mata kita. Artinya kita tidak adil terhadap diri kita, terutama pada panca indera mata kita. Yang ketiga, adil kepada orang lain, meletakkan orang lain pada hak yang seharusnya. Berperilaku adil kepada orang lain harus kita lakukan kepada semua orang, tidak terkecuali bahkan kepada musuh sekalipun. Ya. Adil kepada lingkungan dan makhluk hidup. Kita harus menyayangi dan merawat hewan atau tumbuhan di sekitar kita. Jangan ada tumbuhan, ada hewan, tiba-tiba kita rusak, kita cabut, sampai akar-akarnya kita potong. Nah, tidak begitu demikian, hati-hati. Sama halnya seperti pada dasar Dharma Pramuka yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu menunjukkan sikap perilaku adil. Adil secara gambar konsep terbagi menjadi 4. Adil kepada Allah tadi, kemudian adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, dan adil terhadap makhluk hidup. Nah, dari jujur dan adil kemudian berseberangan dengan dusta atau bohong. Di sini akan ada petaka kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Artinya di sini setiap apa yang kita perbuat, terutama di sini sebutkan tentang khianat, maka khianat itu, dusta itu, karena dalam khianat ada unsur dustanya, di dalam sana kita akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak, ya, sesuai dengan kadar khianat kita seberapa berat. Kemudian selanjutnya, hikmah perbandingan hikmah perilaku jujur dan hikmah perilaku adil. Jujur, perasaan yang nyaman dan hati tenang, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, selamat dari azab dan mara bahaya, dijamin masuk surga, tidak mudah was-was dan khawatir, banyak teman dan mudah bergaul dan siapapun, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu adalah hikmah dari jujur. Sangat baik sekali. Hikmah dari perilaku adil, orang yang berperilaku adil menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi teladan sekaligus pengayom bagi orang lain. Pengayom itu artinya memberi contoh, disegani dan dipercaya oleh masyarakat sekitar, menumbuhkan rasa kepuasan, aman dan nyaman bagi orang lain, menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, banyak sekali hikmah dari perilaku jujur dan adil. Maka mari kita semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam berbuat jujur dan berbuat adil. Menerapkan perilaku jujur di sekolah. Bagaimana caranya? Meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan lalai, jangan tidak dikerjakan, bahkan jangan sampai melawan, karena semua itu demi masa depan, dan kami di sini sebagai
alat untuk membantumu berjuang meraih masa depanmu. Yang kedua, jujur di rumah bagaimana caranya? Berbakti kepada orang tua, memberitakan hal-hal yang benar. Contoh, saat meminta uang untuk kebutuhan suatu hal, tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua dan tidak melebih-lebihkan angkanya. Misalkan, Bu, bayar buku 500.000. Tapi kamu mintanya 550.000. Orang tua kita percaya saja. Nah, artinya kita sudah berbohong. 50.000 kalau dikalikan dosa sudah berapa kali tuh? 50.000 loh. Hati-hati. Penerapan perilaku jujur di masyarakat. Dilakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang dan tentram, tidak mengarang cerita apapun yang membuat suasana di lingkungan tidak kondusif. Artinya di masyarakat kita berbicara, ngobrol, nongkrong-nongkrong, ucapan kita, pembicaraan kita, bicaranya yang jujur, aktual, fakta, realita, nggak usah menggosip. Penerapan perilaku adil di sekolah yang bagaimana? Kalau tadi jujur, sekarang adil. Menghargai tugas ketua kelas dan semua pengurus kelas. Ya, itu salah satu sifat adil di sekolah. Menghargai, mengerti, menghormati guru. Nah, itu juga termasuk adil. Ya, adil artinya kita adil adil kepada diri kita, bahwasanya kita seorang murid. Adil di rumah bagaimana? Ketika ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, ini contoh ya. Yang paling besar 150.000, yang kedua 100.000, dan yang paling kecil 50.000. Artinya ayah sudah secara adil membagikan uang saku kepada anak-anaknya sesuai kebutuhan dari umurnya. Tidak mungkin anak yang paling kecil dikasih uang 200.000, paling besar untuk apa? Karena dia belum paham uang. Dan tidak mungkin pula anak yang paling besar dikasih uang agak sedikit, karena sudah bisa berkebutuhan. Demikian ya. Yang ketiga, adil di masyarakat adalah adil kepada tetangga dan warga dalam suatu RT atau RW. Memperlakukan tetangganya dengan baik, tidak merusak nama baik tetangganya dengan cara bergosip dan sebagainya, atau memberitakan hal yang tidak benar. Kalau sudah memberitakan hal tidak benar, artinya berdusta. Dusta dalam hal tersebut bisa gosip, bisa hoak. Sudah begitu, ghibah, sudah ghibah menjadi fitnah. Nauzubillah min dzalik, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Baik. Untuk tugas anak-anakku semuanya, silahkan dikerjakan. Jangan sampai tidak ada yang mengumpulkan sesuai dan tepat waktu ya. Karena kami di sini kita sama-sama berjuang. Kamu berjuang untuk dirimu sendiri, kami akan membantu kamu untuk berjuang untuk dirimu sendiri dan untuk masa depanmu. Tugas yang ada di sekolah silahkan dikerjakan dengan baik. Apabila tidak paham, tidak mengerti, silahkan bertanya kepada wali kelasnya. Nanti akan kami membantu jawabnya. Itu saja dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.